Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Risma Eka Putri dengan NIM 1807595. Mata kuliah Teori Praktik Diet. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diet untuk ibu menyusui. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman boleh disimak dari awal sampai akhir dan jangan di-skip ya. Nah, untuk materi pertama, saya akan memaparkan dulu apa itu diet. Diet ini adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh guna mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Perlu diketahui, untuk pengertian diet ini bagi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing dalam melakukan diet. Selanjutnya ada diet ibu menyusui. Diet ibu menyusui ini adalah pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu setiap hari selama periode menyusui untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kualitas air susu ibu atau ASI. Ini menurut Kasdu pada tahun 2004. Nah, tujuan untuk melakukan diet pada ibu menyusui ini ada yang pertama yaitu untuk memberikan nutrisi yang adekuat untuk produksi ASI, kualitas dan kuantitas ASI yang maksimal. Yang kedua ada untuk pemulihan dan menjaga kesehatan ibu. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut ada 6 tips diet sambil menyusui. Yang pertama ada air putih yang cukup, yang kedua banyak sayuran hijau, yang ketiga karbohidrat kompleks, yang keempat lemak baik atau omega 3, yang kelima ada protein sehat, dan terakhir ada buah-buahan yang segar. Nah, bisa teman-teman lihat ada beberapa syarat diet untuk ibu menyusui. Yang pertama yaitu tunggu hingga bayi berusia 2 bulan. Karena periode ini akan memberi cukup waktu bagi tubuh bayi untuk menemukan siklus suplai ASI yang memadai. Apalagi asupan kalori sampai pengaruh pada suplai ASI. Yang kedua ada asupan kalori harian tercukupi. Umumnya, jumlah kalori harian yang harus dipenuhi ibu sebesar 2000 sampai 2500 kcal. Ketika menjalani program diet ibu menyusui, tidak direkomendasikan mengonsumsi kurang dari 1500 sampai 1800 kilokalori per harinya. Nah, yang ketiga ada penurunan berat badan, belum ada batasnya. Penurunan berat badan untuk ibu menyusui ini dibatasi maksimal 0,6 kg per minggunya. Hitungan ini pun lagi-lagi hanya berlaku jika bayi sudah berada di atas 2 bulan. Jadi kalau bayinya belum berusia 2 bulan, sebaiknya jangan dilakukan penurunan berat badan karena itu sangat mempengaruhi hasil dari ASI ibu tersebut. Nah, yang keempat adalah lakukan secara bertahap. Diet ibu menyusui ini pun harus dilakukan secara bertahap. Apabila diet ini untuk menurunkan berat badan secara drastis, maka suplai ASI bisa menurun dan tidak mudah untuk mengembalikannya seperti semula. Sangat berbahaya apabila penurunan berat badan atau diet ini tidak dilakukan secara bertahap, karena itu akan mengganggu hasil dari ASI sehingga anak tidak akan kecukupan gizi. Yang kelima ada kesehatan tetap prioritas. Meskipun melakukan diet, kesehatan ibu tetap menjadi prioritas. Menurut riset dari Breastfeeding and Human Nutrition, program diet drastis dapat menyebabkan pelepasan zat tertentu yang buruk untuk ASI, sehingga menyebabkan anak yang minum ASI itu menjadi kekurangan gizi atau tidak cukup gizi. Yang keenam ada kurangi lemak ketimbang protein. Untuk mengurangi lemak, asupan lemak sekitar 20-25% lebih rendah dari total kebutuhan kalori, namun tetap jaga asupan protein stabil untuk menghindari hilangnya massa otot. Idealnya, asupan protein untuk ibu menyusui ini saat 6 bulan pertama adalah 65 gram per hari. Sementara saat 6-12 bulan berikutnya, asupan idealnya adalah 62 gram per hari. Nah, yang ketujuh ada makan porsi kecil. Siasati diet ibu menyusui ini dengan mengonsumsi makanan cemilan sehat pada saat jeda waktu malam. Yang kedelapan ada olahraga ringan.
Pastikan memilih olahraga yang membangun massa otot. Orang dengan massa otot akan membakar lebih banyak kalori meski saat istirahat sekalipun. Yang kesembilan adalah sering menyusui. Dapat teman-teman lihat di sini, memberikan ASI secara rutin dianggap sebagai salah satu cara diet untuk ibu menyusui. Alasannya, menyusui ini dapat membuat ibu membakar lebih banyak kalori setiap harinya. Ibu menyusui cenderung membakar rata-rata 500 kalori tambahan setiap harinya. Nah, selanjutnya yang ke-10, pilih makanan sehat. Nutrisi yang beragam dan berimbang merupakan kunci utama dari diet menyusui ibu sehat ini. Selanjutnya yang ke-11 ada minum banyak cairan dan hindari minuman tertentu. Saat menyusui, batasi minuman yang mengandung alkohol maupun kafein. Sebab kandungan kafein ini mampu terserap di dalam ASI, serta perbanyaklah minum air putih. Kafein dan alkohol ini nantinya akan menjadi masuk ke dalam tubuh ibu melalui ASI sehingga dikonsumsi oleh bayi, dan itu sangat buruk akibatnya untuk bayi. Yang ke-12 atau yang terakhir ada jaga pola makan. Pola makan yang teratur merupakan hal yang tidak boleh tertinggal saat melakukan diet untuk ibu menyusui ini. Karena hal ini penting agar tubuh bisa mencapai pemenuhan kalori harian. Dalam diet ini, kalori harian ini tetap harus tercukupi karena itu merupakan hal yang penting dalam diet untuk ibu menyusui. Nah, bisa teman-teman saksikan, ibu menyusui ini memerlukan tambahan zat gizi yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI dan untuk disimpan di dalam ASI ibu sendiri. Ini tuh diperlukan untuk mengembalikan kesehatannya sehabis melahirkan. Dampak negatif jika konsumsi gizi dari ibu menyusui ini tidak tercukupi yaitu berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan ibu, serta menyebabkan ASI yang dihasilkan pun sangat rendah kualitasnya. Tidak sebagus saat gizi ibu menyusui ini tercukupi. Kebutuhan menyusui perharinya adalah 2000 kalori. Sedangkan untuk tambahan kebutuhan menyusui perharinya ada 500 sampai 800 kalori. Untuk proteinnya ada 75 gram untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Dan untuk kebutuhan tambahnya ada 25 mg. Untuk lemak, kebutuhan sehari-hari ibu menyusui itu ada 53 gram. Sedangkan tambahan kebutuhan menyusuinya juga tetap 53 gram. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca dan teman-teman perhatikan dulu tabelnya. Nah, jika sudah, energi dan protein, tambahan energi untuk seorang ibu menyusui adalah 500 kilokalori. Itu untuk 6 bulan pertama menyusui, dan 550 kilokalori untuk 6 bulan kedua atau 6 sampai 12 bulan. Tambahan protein untuk ibu menyusui ini sebanyak 17 gram. Itu untuk 6 bulan pertama dan kedua. Serta 300 kalori yang dibutuhkan oleh bayi berasal dari lemak yang ditimbun selama kehamilan. Artinya, seorang ibu menyusui tidak perlu makan berlebihan, tetapi cukup menjaga agar konsumsi gizinya seimbang. Yang kedua ada cairan. Nutrisi lain yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. Dianjurkan ibu menyusui meminum 2-3 liter per hari air dalam bentuk air putih, susu, dan jus, serta buah. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral selama menyusui lebih tinggi daripada selama hamil. Ada beberapa makanan yang harus dihindari untuk diet ibu menyusui. Sebaiknya ibu menyusui ini menghindari makanan berikut ketika melakukan diet ibu menyusui. Yang pertama ada kafein, yang kedua ada alkohol, kemudian yang ketiga ada nikotin. Karena zat yang terkandung di dalamnya dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan bayi tersebut. Selanjutnya dapat teman-teman lihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu hidangan untuk ibu menyusui. Yang pertama, gunakan bahan makanan yang beraneka ragam agar kebutuhan zat gizi yang beragam juga terpenuhi. Yang kedua, pilih makanan yang mudah dicerna sehingga tidak mengganggu sistem pencernaan. Yang ketiga, hindari pemakaian bumbu yang terlalu merangsang, misalnya terlalu pedas, karena akan mempengaruhi sistem pencernaan juga. Yang
Keempat, ada makanan yang dikonsumsi hendaknya tinggi kalori dan protein, juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup. Yang kelima, ada usahakan mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak, kurang lebih 8.000 sampai 1.000 ml per harinya. Selanjutnya ada banyak mengonsumsi aneka buah dan sayuran yang berwarna, seperti misalnya wortel, apel, jeruk. Pokoknya perbanyak mengonsumsi buah-buahan serta sayuran-sayuran. Kemudian ada jika ibu terlalu gemuk, kurangi makanan yang memiliki sumber zat tenaga. Nah, selanjutnya, sedangkan jika ibu terlalu kurus, tambahkan porsi makan dari ibu tersebut. Makanan sehari ibu tidak menyusui dan juga ibu menyusui. Di situ nampak perbedaannya. Kalau ibu menyusui 6 bulan pertama ada juga, kemudian 6 bulan kedua juga berbeda. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh susunan menu diet ibu menyusui. Contoh menu seharinya itu bisa kita lihat untuk 6 bulan pertama di sini. Kalau bangun tidur bisa minum 1 gelas susu, kemudian pas sarapan untuk makannya bisa nasi krauk katuk atau nasi daging suwir serundang atau tempe bacem atau bening ketuk dan jagung manis. Untuk nanti sekitar jam 10 ibu bisa makan lagi selada buah atau bubur kacang hijau. Nah, untuk menu makan siangnya bisa nasi ayam panggang atau sambalnya bisa cabai hijau atau tahu kukus isi, sup iga kacang hijau, brokoli, wortel, serta pisang. Dan nanti dilanjutkan lagi pada pukul 4 sore, menu makannya puding buah. Selanjutnya, untuk makan malam bisa makan nasi dengan sambal pepes ikan, bumbu kuning atau sate hati atau tempe mendoan, sayur asam, serta apel. Serta nanti sebelum tidur ibu juga bisa minum susu 1 gelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh penghitungan kalori untuk ibu menyusui. Misal contohnya nih, ibu hamil membutuhkan sekitar 2.550 kalori setiap harinya. Kalori sebesar itu harus dipenuhi dari menu hariannya. Bukan saja agar tercukupi kebutuhan kalorinya, tetapi sesuai pula takarannya. Untuk itu, mari kita menghitung ibu hamil paling sedikit membutuhkan 60 gram protein. Jumlah kalori 60 gram protein sama dengan 60 kali 4 kalori atau 240 kalori. Sedangkan kebutuhan lemak umumnya 20% dari seluruh kalori itu 2.550 atau sebanyak 510 kalori. Jika 510 kalori ditukar dengan seharinya kurang lebih sebanyak, nah kita lihat 510 kalori dibagi 9 kalori berarti 57 gram lemak, berarti 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori. Jadi porsi nasi atau karbohidrat makanan pokok lainnya yang perlu ibu hamil akan menjadi 2.550 kalori dikurangi dengan 240 kalori tadi atau protein dikurang lagi dengan 510 kalori. Berarti 1.750 kalori. Itu untuk karbohidratnya yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Atau jika diterjemahkan dalam takaran rumah tangga sama dengan 1.750 kalori dibagi 4 itu 437,5 gram untuk nasi atau ubi atau kentang atau jagung atau sagu. Tabel ini sudah saya jelaskan juga. Mungkin teman-teman bisa lihat dan bisa memahami terlebih dahulu untuk contoh menu diet ibu menyusui. Di situ ada bahan makanannya, ada berat gramnya, URT atau ukuran rumah tangganya, energi, protein serta lemaknya. Nah, seperti makan pagi nih, nasi beratnya 150 gram. Untuk ukuran rumah tangganya itu 1,5 piring. Di situ terdapat 540 energi, protein 10,2 serta 1,5 lemak. Teman-teman bisa lanjutkan membacanya dan memahaminya terlebih dahulu. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.